Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Dalam kondisi pandemi seperti ini kita harus tetap semangat, tetap jaga kesehatan dan mentaati protokol kesehatan. Sebelumnya izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Siti Mia Lasmaya selaku dosen mata kuliah audit pajak yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengapresiasi dan memaparkan ide gagasan kami mengenai kasus penyelewengan pajak. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Tia Yulian Dini dengan NPM 068, yang kedua ada Iis Nise dengan NPM 144, yang ketiga ada Eva Maulina dengan NPM 151, yang keempat ada Nita Meliawati dengan NPM 154, yang kelima ada saya sendiri Suci Auliani Komaria dan NPM 156, yang keenam ada Alda Novera dan NPM 159, yang ketujuh ada Anita Dea Purnamasari dengan NPM 180, dan yang terakhir yang kedelapan ada Sally Aprilia Lestari dengan NPM 212. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah audit pajak, maka kelompok kami akan membahas kasus aktual mengenai penyelewengan pajak di salah satu perusahaan pertambangan swasta di Indonesia, yaitu PT Angkora Mining Service, di mana kasus ini terkuak atau terjadi pada tahun 2011. Sedikit tentang PT Angkora Mining Service, di mana perusahaan pertambangan swasta ini yang salah satu pemiliknya adalah Bapak Gita Wirjawan, yang mana Bapak Gita Wirjawan ini pada saat itu menjabat sebagai Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM. PT Angkora Mining Service didirikan oleh Bapak Gita Wirjawan melalui perusahaan Angkora Capital dan perusahaan Angkora Mining Industry untuk membeli salah satu perusahaan produsen bahan peledak, yaitu PT Multi Minerotama Kimia. Untuk pembahasan lebih detail mengenai kasus ini akan dibahas oleh anggota berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pembahasan kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh PT Angkora Mining Service. PT Angkora Mining Service merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan. PT Angkora Mining Service dilaporkan oleh masyarakat peduli keadilan ke Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, mengenai dugaan pemalsuan laporan keuangan dan penyelewengan pajak. Pada kasus PT Angkora Mining Service terdapat dua ketidakcocokan antara laporan keuangan dan arus lalu lintas uang yang ada, yaitu pertama, perusahaan secara sengaja menggunakan jasa akuntannya, baik internal maupun akuntan publik, untuk mengeluarkan laporan keuangan yang tidak baik, yaitu sering disebut juga dengan pembukuan ganda. Yaitu pembukuan yang satu dipergunakan untuk kepentingan internal dan pembukuan satu lagi dipergunakan untuk kepentingan publik dan atau pajak. Kemungkinan kedua yaitu perusahaan menjadi korban tindak kejahatan yang dilakukan oleh akuntannya sendiri. Kembali di sini adalah akuntan internalnya yang bekerja sama dengan akuntan publik. Hal ini dapat terjadi dikarenakan akuntan internalnya ingin mendapatkan nilai kinerja yang baik dari perusahaan, sehingga bekerja sama dengan akuntan publik membuat laporan keuangan yang tidak baik. Di sisi lain, terdapat pelaporan mengenai laporan keuangan yayasan yang terkait dengan perusahaan, yaitu Yayasan Angkora. Yayasan Angkora dilaporkan tidak membuat laporan mengenai sumbangan yang diberikan oleh PT MNC melebihi 500 juta rupiah, sebagaimana diatur pada pasal 52 ayat 2B Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang memperbaiki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 mengenai yayasan. Sekian penjelasan dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Iis. Terima kasih. Jika dapat dibuktikan bahwa perusahaan telah melakukan perbuatan pemalsuan laporan keuangan sebagaimana diperdugakan, maka perusahaan dapat dikenakan tuduhan melakukan pemalsuan berdasarkan pasal 263 ayat 1, 263 ayat 2, dan 378 KUHP, di mana pengguna dan pelaku pemalsuan dapat dikenakan hukuman penjara selama 6 tahun.
Selain itu, perusahaan juga dapat langsung dikaitkan dengan tuduhan penggelapan pajak sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik Junto, pasal 24 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sengketa pajak, di mana dalam hal ini laporan penggelapan pajak dapat dijadikan dasar atas terjadinya sengketa pajak. Terjadinya perbedaan perhitungan antara PT Angkora dengan pemerintah, atau dalam hal ini adalah Fiskus. Jika memang hal ini terjadi berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun. Meskipun demikian, yang dapat mengajukan sengketa pajak ini hanyalah Direktorat Jenderal Pajak. Jika memang ini terjadi, maka PT Angkora dapat dikenakan dua tuntutan yang berbeda, yaitu pemalsuan laporan keuangan dan juga sengketa pajak. Hal ini dapat merugikan PT Angkora itu sendiri, reputasinya, juga kerugian bagi para pemegang saham PT Angkora. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997, dibentuklah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak atau BPSP, yang arah dan pembentukannya adalah sebagai pemeriksa dan pemutus sengketa pajak berupa 1. Banding terhadap pelaksanaan keputusan pejabat yang berwenang. 2. Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan. 3. Keputusan BPSP bersifat final dan mempunyai kekuasaan eksekutorial, dan kedudukannya sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuasaan hukum tetap. 4. Pengajuan banding dan gugatan ke BPSP merupakan upaya hukum terakhir bagi para pembayar pajak, dan putusannya tidak dapat digugat ke Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Di peraturan undang-undang tersebut juga ditentukan bahwa untuk mendapatkan keadilan pengenaan pajak, wajib pajak dapat melalui jalur-jalur seperti BPSP, PT-UN, dan Peradilan Umum. Ditentukan juga bahwa keberadaan BPSP sebagai peradilan pajak adalah hanya untuk menyelesaikan sengketa administratif, yaitu dari segi perhitungan dan akuntansi, bukan mengenai pidana pajak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Alda. Saya akan melanjutkan penjelasan mengenai penyelesaian sengketa pajak. Walaupun tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, BPSP pada kenyataannya belum merupakan badan peradilan yang berpucak di Mahkamah Agung. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu pengadilan pajak yang sesuai dengan sistem kekuasaan kehakiman yang berlaku di Indonesia, sekaligus mampu menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak. Atas pertimbangan tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Dari pemaparan yang telah disampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam kasus pajak ini, yang pertama, PT Ancora Mining Service dapat dikenakan tuduhan melakukan penggelapan pajak. Dari bukti-bukti yang terjadi, yaitu melakukan pemalsuan laporan keuangan, sesuai dengan pasal 263 KUHP, yaitu tentang pemalsuan surat. Contoh pasal 55 nomor 5 tahun 2011 tentang akuntan publik. Contoh pasal 24 nomor 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Yang kedua, laporan penggelapan pajak ini dapat dijadikan sebagai dasar terjadinya sengketa pajak apabila perhitungan hutang dan pembayaran yang dilakukan oleh PT Ancora Mining Service berbeda hitungannya dengan Fiskus, sesuai yang diatur pada pasal 39 ayat 1 huruf A, Janto pasal 43 ayat 1 nomor 16 tahun 2000, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
Sementara itu, apabila terbukti melakukan penggelapan pajak, maka PT Ancora Mining Service ini dapat dikenakan ancaman penggelapan pajak sesuai dengan yang diatur pada pasal 39A huruf B Janto pasal 43 ayat 1 nomor 16 tahun 2000, yaitu tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dan akan dikenakan ancaman minimal 6 tahun penjara. Berdasarkan pemaparan kasus yang telah disampaikan, ada beberapa saran untuk mengurangi resiko sengketa terjadi. Komitmen Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk menjalankan pemerintahan yang bersih sebaiknya dibuktikan dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan laporan keuangan dan pembayaran pajak PT Ancora Mining Service, yang notabene dimiliki oleh salah satu pejabat tinggi negara, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, Gita Wirjawan. Tindakan pemeriksaan ini diharapkan menjadi bukti nyata keseriusan Presiden dalam pelaksanaan pernyataannya dan bukan hanya jadi alat pencitraan semata. Tindak lanjut dari pemeriksaan Direktorat Pajak tersebut dapat meminta bantuan dari berbagai akuntan publik yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan PT Ancora Mining Service maupun akuntan publik independen lain yang mempunyai reputasi baik dalam integritas kerjanya. Untuk tetap menempatkan kasus penyelidikan penggelapan pajak ini, diperlukan kerjasama yang erat dari berbagai pemangku kepentingan, seperti DPR, sebagai institusi yang mewakili kepentingan rakyat, maupun media massa dalam tetap menjaga agar kasus ini tidak ditenggelamkan dari perhatian publik. Dengan demikian, kemungkinan terjadinya penutupan kasus akibat terlupakan oleh perhatian masyarakat dapat dihindarkan. Cukup sekian dari kelompok kami mengenai penjelasan kasus penyelewengan sengketa pajak pada PT Ancora Mining Service. Mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.